Halo semuanya, ketemu lagi sama Queen of the Su Family. Selamat datang di channel keluarga kami. Oke, so by the way buat kalian yang ini aja, buat kalian yang lihat kayaknya ada yang berubah deh sama mami. Nggak ada yang berubah guys. Aku cuman pakai filter, oke? Aku pakai filter yang ada di TikTok. Jadi aku pakai filter. Aku sebenarnya nggak dandan ini, jadi aku pakai filter yang ada di TikTok. So selamat datang di channel aku. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Oke guys, so untuk makan siang hari ini anak-anak minta, yang gede minta mie goreng, nanti tak tambahin yang kayak risol itu tapi yang isinya udang. Terus si dedek nanti tak kirim kentang goreng, tapi nggak tak goreng ya, aku pakai air fryer, sama chicken strip. Terus nanti si Koko biasanya makan apel sebagai side dish. Terus si dedek biasanya minta permen atau vitamin D. Terus tadi udah bawa air putih si Koko karena hari ini ada field trip. Field tripnya ke kayak lapangan sepak bola kayak gitu. Jadi dari jam 9 sampai jam setengah 11 kalau nggak salah. Sekarang kalau nggak salah udah sampai sekolahan. Terus Pak suami hari ini ada jadwal donor plasma. Dulu beliau donor darah, tapi selama di Kanada ini beliau donor plasma. Tadi pagi beliau berangkat naik sepeda, nggak mau bawa mobil. Katanya mau renang dulu, nanti selesai renang mau donor plasma kayak gitu. Terus rice cooker yang aku beli kemarin ternyata kekecilan guys, terlalu kecil gitu loh. Soalnya aku kalau masak itu biasanya kalau untuk buat tambah bekal buat hari selanjutnya buat anak-anak, buat makan siang anak-anak itu biasanya aku 3-4 gelas yang ada di dalam rice cooker itu toh, kayak gitu. Jadi ternyata rice cooker ini cuman untuk 3 gelas aja gitu. Jadi nanti Pak suami selesai donor plasma, kita mau ngembaliin rice cooker ini karena memang belum dipakai guys, cuman dilihat aja kayak gitu, dikeluarin dilihat kayak gitu. Terus aku selama di Kanada ini landingku kan bulan 12 tahun kemarin kan, aku udah sekali donor darah di sini. Cuman kemarin jadwalnya bulan kemarin itu tanggal 23 atau berapa itu aku harusnya donor darah lagi, tapi ternyata pas dicek hemoglobinku kurang gitu guys. Jadi aku tanya sama petugasnya apa karena baru selesai mens nggak lama gitu. Petugasnya bilang ya ada kemungkinan kayak gitu. Jadi aku bilang aku bisa jadwal lagi nggak? Yang petugasnya bilang di sini nggak bisa kayak gitu. Jadi harus nunggu sampai 80-90 hari lagi baru bisa donor gitu. Jadi nunggu sampai bulan Agustus. Jadi aku dijadwal lagi untuk donor darah bulan Agustus, sekitar bulan Agustus.
akhir lah kayak gitu. Jadi di sini ternyata kalau donor darah yang diperiksa cuman hemoglobinnya aja. Kalau di Hong Kong itu harus diperiksa, selain hemoglobin juga harus diperiksa tekanan darahnya. Kalau di sini nggak begitu care sama tekanan darah, soalnya Pak suami punya high blood pressure, tapi ternyata beliau passed untuk donor plasma. Aku juga kemungkinan punya high blood pressure, soalnya kemarin waktu masih di Hong Kong nyoba buat donor, tekanan darahnya terlalu tinggi jadi ditolak kayak gitu, padahal udah periksa hemoglobin jadi ditolak kayak gitu. Jadi ternyata di sini cuman diperiksa hemoglobinnya aja. Aku tanya sama Pak suami soal kenapa di sini yang diperiksa cuman jumlah hemoglobinnya aja, nggak mempermasalahkan tekanan darah. Beliau bilang karena mereka tahu di Kanada itu rata-rata penyakit orangnya itu memang darah tinggi kayak gitu, jadi nggak begitu dipermasalahkan gitu loh soal darah tingginya. Jadi yang dipermasalahkan itu jumlah hemoglobin, sekitar 125 itu baru boleh mendonorkan darah. Kalau di bawah 125 nggak boleh. Jadi aku yang pertama kemarin aja hampir gagal, jadi harus ditusuk 2 kali gitu. Jadi yang pertama itu cuman 100, di bawah 120, terus akhirnya disuruh gosok-gosok terus ditusuk lagi jari yang lain kayak gitu. Jadi aku disuruh sama pegawainya itu yang pertama ditusuk kan ini kalau nggak salah itu di hemoglobinnya cuman 111 atau berapa, terus disuruh gosok-gosok gini, terus dipijit-pijit kayak gini kan, kayak gitu sekitar 1 menit kayak gitu, terus dipindah lagi ditusuk jari yang lainnya, terus akhirnya bisa sampai 128 kalau nggak salah. Nah itu baru boleh donor darah. Kalau yang kemarin ditusuk 2 kali itu tetap di bawah 120, jadi nggak boleh kayak gitu guys. So di sini untuk donor darah kayak gitu ya, tekanan darah diperiksa tapi nggak begitu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu jumlah hemoglobin darah kayak gitu. Beda kalau di Hong Kong. Di Hong Kong hemoglobin darah dicek, tekanan darah. Oke, so sekarang aku mau nyiapin makan siang buat anak-anak karena biasanya aku ngantar makan siangnya jam 11:30. Ini udah jam 11 lebih 17 menit. Jadi kita lanjut nanti aja. Jadi kalau di Hong Kong itu kan masalah hemoglobin sama tekanan darah itu kan dipermasalahkan kan ya, karena aku sendiri udah beberapa kali donor darah di Hong Kong sana. Nah kalau di sini ditensi juga, tekanan darahnya ditensi juga malah 2 kali, waktu diperiksa hemoglobin sama sebelum ini waktu masih nunggu giliran buat pengambilan darah itu juga diperiksa lagi tekanan darahnya kayak gitu. Kalau di Hong Kong diperiksa hemoglobin sama tekanan darah, terus ketemu sama dokter, terus akhirnya donor darah kayak gitu. Oke. So oke guys, buat kalian yang mikir mami kok katanya udah musim panas tapi kok masih pakai jaket kayak gini, itu karena di sini walaupun sudah musim panas, kalau pagi itu suhunya masih di bawah 20 derajat gitu guys. Sekarang aja suhunya cuman berapa? Sekarang suhunya bentar tak buka ya. Sekarang suhunya cuma 16 derajat. Jadi masih lumayan dingin guys. Kalau ada angin itu juga masih dingin. Jadi aku masih pakai kayak gini. Kadang juga masih pakai jaket lengan panjang kayak gitu. Kalau anak-anak terutama yang gede sama papanya itu udah pakai lengan pendek, pakai celana pendek. Aku sama yang kecil masih belum bisa guys, kalau di dalam rumah nggak kemana-mana gitu masih belum bisa pakai lengan pendek kayak gitu, nggak bisa. Jadi emang masih dingin di sini guys gitu. Oke guys, baru selesai ngantar makan siang buat anak-anak. By the way, culture shock
selama aku tinggal di Kanada ini ya. Yang pertama, di kawasan tempat tinggalku ini jarang ketemu orang bule. Bener, jarang ketemu orang bule. Malah kebanyakan orang Cinanya. Terus pegawai-pegawai yang kerja di kayak supermarket, terus tempat buat nyajiin restoran saji, cepat saji kayak gitu, itu jarang ada orang lokalnya. Beda dengan Hongkong. Kalau Hongkong itu kan mayoritas masih orang Cina asli, Cina Hongkong atau Cina dari Cina Samcan, Cina daratan sana kan. Tadi kan aku bilang pegawai-pegawainya juga jarang orang bule gitu kan ya. Nah, aku sering dibawa Pak suami ke kayak Walmart, kayak Home Depot, kayak apa itu Canada Superstore kayak gitu. Banyak pekerjanya itu orang India mungkin ya, karena kebanyakan di sini mayoritas juga kawasan sini juga orang India, Pakistan kayak gitu. Terus orang Filipin banyak di sini guys, yang kerja di tempat-tempat kayak gitu. Terus tempat tinggalku ini sebelah kiri itu kalau nggak salah orang Nepal atau orang mana. Sebelah kanan Cina, depan rumah Cina, sebelahnya Cina. Yang ketemu orang bule itu cuman rumah ini tok guys, rumah yang sering aku foto jendelanya. Terus kultur shocknya lagi, di kelasnya si Dedek itu juga jarang orang berambut blonde, berambut warna emas kayak gitu, itu jarang. Kalau nggak salah ada 3 anak cewek, terus 1 cowok kalau nggak salah ya. Terus ada 1 anak laki-laki berkulit gelap, terus ada anak nggak tahu pindahan dari mana, namanya Emmanuel. Itu bahasanya itu masih jarang, bahasa Inggrisnya masih belum bisa kayak gitu. Kalau si Dedek sama si Koko kan untuk masalah komunikasi kan nggak ada kendala, karena memang dari Hongkong mereka berdua komunikasinya udah bahasa Inggris kan. Bahkan kalau aku ngomong pakai bahasa Kantonis pun mereka jawabnya pakai bahasa Inggris kayak gitu, karena sama papanya memang dibiasakan ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu guys. Bahkan yang paling bikin shock lagi ya, justru malah laki-laki bule di sini malah pada kerja jadi tukang bangunan. Jadi kayak kelihatan di sekolahnya anak-anak itu kan lagi nggak tahu memperbaiki apa kayak gitu. Itu pekerjanya semua bule, rambutnya blond semua, cowok kayak gitu. Terus malah pekerjaan kayak di supermarket, kayak di restoran cepat saji itu, kalau satu orang India itu India semua. Kayak di ENW, aku pernah makan sama Pak suami di ENW itu pekerjanya orang ngomong pakai Hindi semua. Terus di mana itu Walmart itu campuran antara Filipin sama orang berbahasa Hindi kayak gitu guys. Oke. Bahkan di tempat-tempat yang lagi bangun gedung atau rumah kayak gitu, kalau rumah-rumah single house kayak gini kebanyakan kalau tergantung dari apanya itu developernya ya, tergantung dari developernya itu kebanyakan orang berbahasa Hindi juga. Soalnya di seberang sana ada 1 rumah di depan sekolahnya anak-anak itu, ada 1 rumah yang diperbaiki, itu pekerjaannya juga ngomong pakai bahasa Hindi semua. Tapi kalau di tempat bangun kayak apartemen atau hotel kayak gitu, itu kebanyakan yang pakai seragam pekerjanya itu. Kan di sini kalau pekerja pakai seragam kayak rompi warna yang misalnya kena sorotan lampu menyala itu loh. Kayak kalau di Indonesia kayak seragam orang parkiran kayak gitu. Nah, di sini malah cowok-cowok bule semua. Jadi kayak gitu guys, kultur shocknya di sini. Di kawasan sini jarang ketemu orang bule.
malah kebanyakan orang berbahasa Mandarin atau bahasa Kantonis, kalau enggak ya berbahasa Hindi. Terus enggak jarang juga ketemu yang berbahasa Korea atau bahkan berbahasa Jepang di kawasan sini, tapi jarang ketemu yang bener-bener bule itu jarang ketemu. Sini ada, bahkan bu gurunya itu juga kalau nggak salah itu ada gurunya si Dede itu Chinese, bermuka Chinese gitu, marganya Margali. Terus gurunya si Koko itu nggak tahu India atau Pakistan atau Nepal, namanya Mr. Prasad, Prasad kayak gitu guys. Oke, ini aku lagi di ayunannya si anak-anak. Pak suami belum pulang guys, mau ke dalam males, tak nunggu aja dulu di sini. Sebenarnya aku disuruh sama Pak suami buat masukin surat kuasa kalau nggak salah, surat kuasa, karena ya mohon maaf yang ngomongin masalah masalah keluarganya Pak suami. Jadi ibu mertua itu punya tinggalan apartemen dari almarhum ayah mertua. Nah dulu itu istri ibu mertua terus sama anak-anaknya itu pada kebagian semua, tapi yang paling gede ibu mertua gitu kan. Cuman anak-anaknya itu pada menyerahkan kembali ke ibunya gitu loh guys. Tapi yang masih bertahan itu yang almarhum anak pertama. Oke, so bagiannya itu yang masih dipertahankan itu punya almarhum anak pertama. Nah karena anak pertama udah meninggal kan, bagiannya kan sama jandanya itu maunya dikasihkan ke anak-anaknya, jadi ke cucunya ibu mertua gitu kan, karena bagiannya 8% dari 100%, 8% itu si jandanya itu maunya 8% dikasihkan ke anak-anaknya, jadi 4% gitu. Tapi karena ibu mertua sudah terlanjur nggak suka sama kakak ipar, jadi jandanya almarhum kakak ipar kayak gitu, jadi nggak mau ngasih gitu loh guys. Nggak tahu kenapa ibu mertua itu kalau masalah duit pelit banget. Bahkan saking pelitnya masalah makan aja perhitungan banget kayak gitu guys. Jadi ya nauzubillah lah, semoga sadar. Pak suamiku sendiri aja ini nggak bisa nasihati ibunya kayak gitu. Bahkan udah dicariin pengacara, udah bayar pengacara, terus sama pengacaranya itu sebenarnya udah dikasih tahu langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi sama ibu mertua gitu loh. Tapi malah berkas-berkas yang udah masuk ke kantor pengacara itu diambil lagi sama ibu mertua. Jadi nggak tahu gimana kelanjutannya. Bahkan yang rumah yang ini yang sekarang kita tempati ini, kita tinggali ini, kita numpang ini, itu aja maunya ibu mertua ditambah nama Pak suami sama 2 anaknya lagi yang bukan citizen Kanada. Terus di sini juga udah nyari pengacara. Dari pengacara Nas sendiri itu udah bilang kalau bukan citizen Kanada atau tidak memiliki permanen residen Kanada, kalau mau dimasukkan ke dalam surat tanah lah namanya, sertifikat tanah kayak gitu, itu harus membayar ke pemerintah yang totalnya itu 20% dari harga rumah kayak gitu, harga rumah atau harga tanah kayak gitu. Jadi susah gitu loh guys. Pak suami aja udah bilang tinggal kamu kasih nambahin nama aku aja, nanti kalau bayar pajak itu yang bayar pajak aku sendiri gitu loh, biar adik-adiknya Pak suami itu nggak perlu ikut bayar pajak. Soalnya kalau nama mereka juga diikut sertakan di surat sini, itu mereka juga ikut bayar pajak gitu loh guys. Saking jengkelnya Pak suami itu bahkan disuruh sama mamanya, disuruh sama ibunya untuk jadi eksekutor surat wasiat aja nggak mau. Nah sama pengacaranya itu
sebenarnya udah punya surat wasiat, tapi mau bikin surat wasiat lagi yang ada 2 nama cucunya dari anak pertama itu kan dimasukkan ke list ahli waris gitu loh, pewaris gitu kalau ada apa-apa sama ibu mertua. Nah itu mau diganti, cuman mau dimasukkan anaknya tok. Jadi anaknya anaknya kan berarti kan pak suami, terus yang 2 lagi yang masih ada di Hong Kong gitu. Jadi yang bagian untuk anak pertama itu seharusnya jatuh ke cucunya, itu mau di cancel guys, kayak gitu. Terus dulu anak perempuannya satu-satunya kan, jadi almarhumah adik ipar itu kan juga punya bagian dari warisan rumah ini gitu guys. Nah itu kan ninggalin suami kan, Nah itu di surat wasiat itu ditulis si suami dari anak perempuannya itu kalau sampai ibu mertua meninggal masih belum nikah itu bakal dapat bagian. Tapi kalau misalnya si laki-laki yang duda dari anak perempuannya itu menikah lagi, bagiannya yang seharusnya dapat dikasihkan ke dia itu mau di cancel gitu guys, kayak gitu. Saking nggak tahu kenapa nggak mau kehilangan uangnya kayak gitu loh guys, kayak gitu. Aku sendiri disuruh jadi eksekutor, aku menolak, aku nggak mau disuruh jadi eksekutor kayak gitu guys. Udah cerita banyak guys masalah intern keluarga suamiku. Oke, itu mainannya anak-anak guys, berserakan kayak gini, saking banyaknya mainan anak-anak. Nah itu mainannya pak suami nih guys, air mancurnya pak suami ini. Pak suami belum pulang dari sanda. Ya Allah, pak suami belum pulang dari donor plasma sih, bukan donor darah ya. Nah ini kena sinar matahari jadi nyempur kayak gini. Oke. Kalau ketutupan nggak kena sinar matahari kayak gitu guys. Oke. So ini tanamanku, ini kembang, nggak tahu kembang apa namanya, tapi ini lili kalau nggak salah, ya kan? Warnanya kuning ini guys, ini udah lepas. Harus tak ini dulu, tak siram dulu. Aku kalau nyiram nggak tak semprot kayak gini, tapi pakai ember yang tak isi penuh, terus ini tak rendam gitu, Ini bunganya kayak gini guys. Nah bunganya kayak gini. Nah ini aku beli di Walmart kalau nggak salah, beli itunya bonggolnya itu loh, kayak gitu. Ini jadi kayak gini. Ini berapa ini 6, terus ini 2, terus ada lagi bentuknya itu kayak daun kayak daun kayak daun jahe kayak gitu. Itu berapa isinya, 5 kalau nggak 5 apa 6. By the way ini kentang guys, ini kentang, ini bunga pas beli setelah Christmas kemarin. Terus ini nggak tahu pohon apa, ini tak tanam bijinya, kalau nggak salah apel, kalau nggak salah ini guys, biji apel tak tanam, tumbuh guys. Oke. Terus ini apa lagi ini, bentar ya, ini tomat kalau nggak salah, ini tomat, ini bawang merah. Terus aku masih punya pohon tomat, bawang merah, ini tomat, itu tomat, ini tomat, ini kentangku yang nggak tak tanam. Terus ini kentang juga, itu bawang putih. Ada yang tahu ini apa? Cipluan guys. Aku beli cipluan guys, pohon cipluan. Ini pas beli kemarin berapa, $25 kalau nggak salah. Banyak kembangnya. Ini lama nggak tak siram jadi kering guys, kulitnya pada kuning. Oke. Itu pohon lidah buaya, bawang merah. Itu harusnya tak potong aja. Oke. Pada kering tuh. Terus pohon labunya itu labu dari anak-anak tahun kemarin pas ngerayain Halloween. Nah ini dibuang di sini, pada tumbuh guys. Ini banyak yang tumbuh. Nah
Ini kembang yang aku beli bonggolnya itu satu apa namanya? Satu paket sama yang kembang lili tadi itu. Oke. Oke guys. Ini harusnya tak babati, tapi Pak suami bilang udah beli apa itu namanya? Arit, tapi belum sampai. Nanti mau tak babat itu. Ini pohon apa guys? Kembangnya seperti kembang apa itu yang di Jepang sama di Korea itu apa namanya, cherry blossom. Nah ini buahnya kayak gini guys, cherry bukan sih? Kalau misalnya ini cherry tapi kok buahnya sedikit banget gitu loh guys, cuman nggak bergerombol. Nah itu ada 3, itu ada 2, ini 1 tok, ini juga 1 tok, itu 1 tok, itu 1 tok. Kita tunggu aja sampai mateng cherry atau bukan. Oke guys, kelihatan kan? Bukan pir, bukan apel, cherry mungkin ya. Kok seperti jambu? Kalau cherry kok seperti jambu gitu guys. Nah ini cherry bukan sih? Cherry bukan guys? Cherry ya? Apa itu guys? But the job's not finished yet because Venom left Spider-Man and makes him swing around town, sending him flying into the school. Can't see the tip of the mountain. Spectacular Spider-Man is moving like Tom Holland right now. He's looking like a straight fraud. And if you thought they put inside of that symbiote, what they should have done was give it to Eddie Brock because it's just way too over. Should I? Should I bring a meal for you? Okay. I can't do it. 咁啊，如果係就聽日弟弟就要咩啊？自己攞喵噶咯喎，弟弟，聽日哥哥係嗰個咩啊？出去嗰個 field trip 㗎，你個飯就自己聽日攞噶啦。 Good. I want you to try some. 唔係哥哥送你喺嗰個咩啊 class 嘅，知唔知啊？知唔知？ It's sour. Interested. 好啦，哥哥擺翻架車係攞翻個錢啊！ 嗰度啊，得唔得啊？嗰度有冇車啊？呢度啦，呢度好嘅，呢度。呢度近啲噶嘛。哥哥得唔得？睇住啦，嗯。弟弟上車啦。 I'm gonna drive like Papa. Đây cơ. Beli rice cooker lagi guys, yang ukurannya agak gede. Ini ukurannya 8 gelas beras. Oke, kemarin cuma 3 gelas, nggak cukup. Oke. Mereknya sama, lagi diskon juga, harganya cuma 35 lah, sama ininya, pajaknya. Beliin jajan buat anak-anak, minuman buat papa. Mami nggak ada yang beli buat mami. Mami beli ini cok, apa ini namanya, kol, sayur kol. Hi Jovi, I love you. I love you so much. I love you. 唔係Walmart呢個藍色嘅，Walmart呢個藍色嘅同個而家個天係一樣，差唔多藍色嘅。Handicap， 小心啊！哇，panas guys，幾多度啊，老公而家？哇！ Things. 飛！啲人揸車真係飛嚟飛去。翻屋企啊嘛，係咪？而家嚇？翻屋企係嘛？屋企係就係游水，
翻啦，翻嚟啦，翻嚟啦。姑姑， Gugu gaga. 佢擺喺油好嗰度，我就可以整翻啲温拿嘅仔就好嘅。 You know what? My turn to make a 跟住呢兩日 You want baby got to 大個仔。 Udah jam 9 lebih guys. Cucianku udah selesai, udah bersih. Nah, hampir jam setengah 10. Tapi masih terang benderang kayak gini guys. Ini jam segini baru aja maghrib. Jam 9:04 hari ini maghribnya. Jam 9 malam. Terus isyaknya itu jam 11 lebih. Oke guys. Nah, aku mau ngelempiti gombal. Nah, jam setengah 10 malam ini guys, bukan malam, maghrib, baru maghrib. Oke, makasih yang udah nonton sampai akhir video. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like dan juga komen. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye everyone. Stay safe, stay healthy, and be happy. Bye.